Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya.
kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengar hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang tertulis pada titah ketiga dan maksudnya. Demikian bunyinya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis pada kitab
Ester pasal 5, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat ke-8, kita baca secara responsoria. Demikian bunyinya. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Maka tita raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian kor dari kor lansia.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta gereja kita. Warta Minggu 9 Maret 2025. Perhalado HKBP Batam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Infokapit. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Dengan topik minggu, iman timbul dari pendengaran. Sien natu mangiho do roha persiaon. Nomor 2, anak lahir. Tuhan mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Pringki Pakpahan Ibu Asna Mirianti Siregar, Jemaat Wik Balai Kolam 1 Galilea, pada tanggal 18 Februari 2025. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 3, jemaat baru. Pada minggu hari ini 9 Maret 2025 telah diterima menjadi jemaat HKBP Batam, yaitu keluarga Gugun Kristian Palolo Simbolon, Ibu Krista Saraswati Tambun. Mereka berasal dari HKBP Panei Tonga, saat ini tinggal di perumahan Glory Royale, residen Blok C4 nomor 22A Tiban, masuk ke Wik Tiban. B. Keluarga Robert Metri Tua Panjaitan, Ibu Erni Tiurmasi Haloho. Mereka berasal dari HKBP Dame Lubuk Linggau, saat ini tinggal di Kampung Nanas, masuk ke Wik Kampung Nanas. Yang C. Keluarga Jimmy Manopo Abraham Simajuntak, Ibu Kris Piska Julita Lubis. Mereka berasal dari HKBP Medan Johor, saat ini tinggal di Jalan Bukit Indah Raya 3 nomor 34 Sukajadi, masuk ke Wik Baloi Ditpam. Yang keempat, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 9 Maret 2025 telah pindah di HKBP Batam keluarga Situa Pina Pidupulu Boru Samosir beserta 2 anak mereka dari Wik Kampung Nanas ke HKBP Pergamos Resort Batuaji Lama. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut di tempat yang baru. Nomor 5, diterima menjadi jemaat penuh atau ruas nagok. Pada minggu hari ini 9 Maret 2025 telah diterima menjadi jemaat penuh, yaitu Inang Perawati Bursitumorang beserta 1 orang putrinya. Mereka tinggal di Kampung Nanas, masuk ke Wik Kampung Nanas. Nomor 6, senam bersama seksi Paropuan. Seksi Paropuan akan mengadakan kegiatan senam bersama pada hari Selasa 11 Maret 2025 bertempat di samping gereja dengan instruktur Nyonya Siburian Buru Putar-Putar pukul 15 WIB. Diharapkan bagi seluruh Paropuan HKBP Batam agar mengikuti kegiatan tersebut dan memakai pakaian olahraga. Yang ketujuh, pertanyaan perhalado dan keluarga. Pada hari Selasa 11 Maret 2025 akan diadakan pertanyaan perhalado dan keluarga bertempat di Gedung Serbaguna. Yang menjadi tuan rumah adalah full timer dan keluarga. Dihimbau kepada seluruh perhalado dan keluarga agar mengikuti pertanyaan tersebut masuk pukul 19 WIB. Nomor 9, Purna Bakti atau pensiun Sintua. Pada hari Minggu 16 Maret 2025 akan diadakan ibadah pemberangkatan
memasuki masa pensiun bagi Amang Situa Raja Guguk dari Wik Tiban. Sehubungan dengan acara pemberangkatan tersebut, maka A. Dalam setiap ibadah minggu akan diadakan pengumpulan persembahan khusus sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pelayanan beliau selama ini. Yang B. Setelah ibadah akan diadakan acara ramah tamah di Gedung Serbaguna yang diikuti oleh seluruh perhaladu dan keluarga, seluruh jemaat Wik Tiban, dan perwakilan jemaat 2 orang per week. Nomor 9, doa pemberangkatan ujian. Pada hari Minggu 16 Maret 2025 akan diadakan doa pemberangkatan ujian bagi anak-anak kita yang saat ini duduk di kelas 12 pada ibadah remaja pukul 16 WIB. Dihimbau agar seluruh anak dan orang tuanya dapat hadir dalam ibadah tersebut. Nomor 10, lulusan pendidikan teologi yang akan menjadi pendeta di HKBP. Sesuai hasil rapat Pareses tanggal 10 sampai 12 Februari 2025 dan Majelis Pekerja Sinode pada tanggal 24 sampai 26 Februari 2025 telah memutuskan bahwa untuk sementara mulai dari tahun ajaran 2025-2026 calon mahasiswa yang direkomendasikan oleh HKBP untuk memasuki perguruan tinggi yang berencana untuk melamar menjadi pendeta HKBP hanyalah KSTT HKBP dan KSTFT Jakarta dengan kuota yang ditentukan oleh pimpinan HKBP. Kebijakan ini sangat penting untuk dipertimbangkan oleh seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP yang berencana mendaftarkan anaknya ke perguruan teologi selain STT HKBP dan STFT Jakarta. 11. Pertanyaan week. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar setia mengikuti pertanyaan week masing-masing. Jadwal pertanyaan week pada minggu ini boleh kita baca atau kita lihat di monitor yang di depan. Nomor 12, mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit. Nama-nama yang dapat kita lihat yang dalam keadaan sakit di layar. (13) Bunga altar. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini dari keluarga Amang M. Sinaga Burhutajulu Wik Batam Center. Tuhan kiranya menambahkan berkat bagi keluarga. Nomor 14, sumbangan untuk fasilitas gereja. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas sumbangan AC dan gorden untuk rumah dinas, gedung kantor kuria, dan ruang konsistori. Berikut jemaat yang menyumbang untuk minggu ini. Boleh kita lihat di layar. Yang satu, keluarga J. Sihombing Boru Marbun yang sebesar 7.500.000. Yang kedua, J. Napitupulu Bursi Barani pengadaan gorden sebesar 1 juta. Yang ketiga, Amang Desa Mosir Bursi Torus pengadaan AC sebesar 4 juta. Yang keempat, Amang M. Hutajulu Boru Marpaung pengadaan gorden sebesar 1 juta. Gereja mengucapkan terima kasih kepada donatur kita. Yang 15, kebersihan dan fasilitas umum. Boleh kita baca masing-masing Bapak Ibu yang ada di layar di depan kita. (16) Ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Perhaladu dan jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan
serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang terakhir, warta keuangan. Saldo akhir per 8 Maret 2025 sebesar 188.460.456 rupiah. Demikianlah warta gereja kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Amin. Kita mendengarkan pujian KUR dari Unguan KUR Amasahata.
Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya, Amanginan dan saudara-saudari. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 10 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, apakah Israel mengerti? Pertama-tama Musa berkata, aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan kemarahanmu terhadap bangsa yang bebal. Lagi pula dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Namun tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, burung hantu memiliki keunikan yang banyak dibanding dengan burung yang lain. Orang Minahasa sering menyebut burung hantu dengan istilah manguni. Mereka memahami bahwa burung hantu juga adalah yang menjaga keselamatan daerah leluhur mereka. Makanya di gereja Gemim, gereja Masehi Injili Minahasa, langsung ada di situ simbolnya burung hantu, yang menunjukkan bahwa simbol itu bahwa ada yang melindungi mereka. Keunikan dari burung hantu yaitu terletak pada matanya. Tidak seperti burung lain kiri kanan, tapi burung hantu itu di depan. Kemudian matanya ini fokus melihat ke depan dan pandangannya sangat tajam. Bahkan di malam hari burung hantu bisa melihat mangsanya, bahkan yang kecil sekalipun, dari tempat yang lumayan jauh. Kalau dari atas pohon dia bisa melihat dengan jelas apakah itu seekor tikus atau serangga yang ada sekitar 20 meter bahkan 30 meter jaraknya, bisa dilihat dengan jelas. Mulutnya juga sangat unik, kecil. Kalau paruh burung yang lain itu lumayan besar, tapi burung hantu kecil. Tapi ada yang paling unik lagi dari burung hantu, yaitu pendengarannya sangat tajam.
suara yang sangat halus sekali di tempat yang jauh bisa didengar oleh burung hantu, sehingga hal itu memampukan burung hantu untuk menangkap mangsanya ketika dia mendengarkan mungkin ada mangsa yang berjalan atau yang bergerak di balik dedaunan, contohnya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, dengan telinganya yang sangat tajam ini, dia akan mengamati apa yang akan dia terkam mangsanya, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dan oleh sebab itu banyak orang yang mengagumi burung hantu karena penglihatannya tajam, pendengarannya juga sangat tajam, dan pendengarannya ketika dia mendengar tidak akan ada yang mampu untuk mengaburkan pendengaran dari burung hantu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kesediaan dia mendengar membuat dia dapat mendapatkan mangsa bahkan di malam hari sekalipun. Tema minggu kita hari ini, iman timbul dari pendengaran. Yang pertama, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa mau dijelaskan ada yang bertelinga tetapi tidak mendengar. Kenapa bisa orang yang bertelinga tetapi tidak mendengar? Kemungkinan ada faktor medisnya orang tersebut tidak sehat, sehingga dia tidak bisa mendengar. Ada yang bermasalah dengan pendengarannya. Kemungkinan juga Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang dia mendengar, tidak ada masalah medis dalam tubuhnya, tetapi dia tidak mau menerima apa yang dengarnya, hatinya tidak tertuju kepada apa yang didengarnya. Dia mendengar kok, tapi hatinya tidak tertuju ke sana. Orang-orang Romawi, mereka ini adalah orang-orang yang sudah sering mendengarkan berita tentang Injil, berita tentang Kristus itu. Bahkan digambarkan Paulus, mereka seperti bangsa Israel yang dulunya mereka sudah mendengar firman Tuhan langsung dari Tuhan itu sendiri, bahkan melalui para orang-orang utusan Tuhan itu sendiri. Tetapi mereka menolak untuk mendengarkan apa firman Tuhan itu. Bahkan orang-orang Israel di zaman Yesaya juga masih lebih memilih untuk mendengarkan kata-kata dunia ini. Tuhan sudah berkata kok di zaman Yesaya, kamu jangan lakukan ini. Kalau kamu melakukan yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, maka kamu akan dihukum Tuhan. Mereka nggak mau dengar. Lalu mereka dihukum Tuhan, mereka terbuang. Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Aku masih mengasihi engkau, aku akan selalu bersama dengan engkau, kata Tuhan kepada orang Israel di pembuangan. Tapi mereka juga nggak mau mendengar. Lebih yakin mereka kepada kerajaan Babilonia pada waktu itu dibanding daripada suara Tuhan yang memanggil mereka untuk kembali dari Babilonia, kembali ke tanah leluhur mereka di Yerusalem. Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang-orang Kristen di Roma juga banyak yang demikian digambarkan oleh Paulus. Mereka sudah berulang kali disampaikan Injil, pemberitaan tentang Injil, tetapi mereka selalu menolak. Memang ada yang percaya kepada Kristus di Roma, tapi bukan orang-orang Yunani itu sendiri, tapi orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Roma pada waktu itu. Memang apa yang diajarkan oleh Injil agak berbeda dengan rasio berpikir orang Romawi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di saat orang Romawi memahami filosofi bahwa Tuhan itu agung, Tuhan itu mulia, Tuhan itu sosok yang suci, dan Tuhan itu tidak fana, tidak akan pernah mati. Tetapi Injil justru menghadirkan Allah yang atau Tuhan yang berbeda dari pemahaman orang Romawi, di mana di Injil kita menemukan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mau hadir, bahkan hadir dalam rupa manusia. Kalau orang Romawi, Tuhan itu nggak bakalan mungkin mau bersama dengan orang-orang yang fana, orang-orang berdosa. Di saat dikatakan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan manusia, filosofi orang Romawi mengatakan demikian, bahwa tidak mungkin Tuhan itu akan binasa, akan menghadapi kematian. Tetapi Injil memberitakan Tuhan itu hadir dan mau menderita, bahkan dihina manusia, dan mau menyerahkan nyawanya untuk keselamatan umat manusia.
Jadi ini sesuatu yang bertolak belakang sekali Bapak Ibu dan saudara-saudari dengan apa yang dipahami oleh orang-orang pada waktu itu, termasuk orang Roma. Orang Yahudi juga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada tinggal di Roma, enggak semua mau jadi orang Kristen, hanya sebagian kecil. Mereka juga menganggap bahwa pemberitaan Injil itu tidak perlu lagi kepada kami. Ngapain lagi beritakan Yesus itu juru selamat? Karena kami ini kan keturunan Abraham. Karena kami ini kan bangsa pilihan loh. Karena kami ini pasti sudah dijamin Tuhan untuk menerima keselamatan, walaupun kamu tidak memberitakan Injil itu kepada kami. Inilah keunikan kami. Inilah perbedaan kami dari bangsa-bangsa yang lain. Orang Yahudi katakan demikian. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani sama-sama menolak Injil. Mereka orang Yahudi menganggap bahwa Injil itu batu sandungan. Orang Yunani menganggap bahwa Injil itu adalah kebodohan. Karena mengajarkan sesuatu yang berbeda banget dengan yang dipahami oleh orang-orang pada waktu itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi apa dampaknya bagi orang Yahudi dan orang Yunani pada waktu itu? Ya enggak berbuah mereka, enggak menerima, enggak percaya sama Tuhan. Ya hasilnya seperti itu, mereka masih tetap dalam hidup mereka yang lama. Kalau orang Romawi itu lebih suka dengan gaya hidup filosofi hedonismenya, antroposentrisnya, semua berpusat kepada manusianya, hanya untuk kepuasan lahiriah manusia. Orang Yahudi semua berpusat kepada nama baik mereka, ketaatan mereka. Ya, kedua budaya ini yang menekankan hanya kepada dirinya sendiri. Lalu hasilnya bagaimana? Firman itu enggak berbuah dan enggak bertumbuh dalam hidup mereka, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudari tidak berakar, ya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, tema kita yaitu pendengaran mereka tidak baik terhadap firman sehingga tidak bertumbuh. Lalu kalau ditanya kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudari hari ini, apakah kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Ya pasti kita sudah sering mengatakan iya, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Lalu ditanya lagi, apakah dampak dari seseorang yang sudah mendengarkan firman? Orang yang tidak mendengarkan firman tentu dampaknya dia tidak akan bertumbuh dalam hidupnya, imannya tidak akan bertumbuh. Tapi ada orang yang sudah mendengarkan firman tapi tidak memperhatikan, tidak ada juga dampaknya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Pengenalan seseorang akan Tuhan akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan imannya dalam hidupnya. Ditanya lagi kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, apakah memang iman kita terhubung dengan pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita seorang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengatakan kita sudah percaya, mengimani bahwa Tuhan adalah, Alkitab adalah sumber iman kami. Jika ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, lalu muncul pertanyaan, lalu kenapa masih ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga kita? Kalau kita mengatakan kita orang beriman, lalu kenapa ketika ada konflik kecil di dalam komunitas kita, itu tidak bisa kita selesaikan dengan kata maaf dan saling menerima? Atau kalau kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudari, di mana orang-orang Kristen saat lembaga-lembaga sekarang ini lembaga-lembaganya sangat korup? Bapak Ibu dan saudara-saudari, apakah mereka sudah mendengarkan firman? Atau didengar tapi tidak diperhatikan sehingga tidak bertumbuh? Lalu ditanya lagi, kalau kita sering Bapak Ibu dan saudara-saudari mendengarkan firman, hadir dalam ibadah, tentu apa tindakan konkret di tengah-tengah kehidupan kita dan dampaknya bagi orang banyak ketika kita sudah beribadah dan mengatakan kita ini orang beriman? Dampak konkretnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, apakah dampak konkretnya akan menunjukkan bahwa hidup kita ini akan semakin menjadi terang ke sekeliling kita? Atau Bapak Ibu dan saudara-saudari, dampak konkretnya tidak ada sama sekali? Karena kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudari, justru di kota Medan, kotanya orang-orang Batak, orang Kristen, wow, hyper egoistis, orang-orang egois luar biasa, orang-orang arogan, korupsi dan penyimpangan ada di sana. Jika ada seorang bos
maka akan menganggap bawahannya sangat rendah sekali, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Dan nampaknya tidak ada kolerasi antara iman dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia ditalak Kristeno namang doh taminang, yang rajin beribadah, yang mengatakan kita ini orang beriman. Lalu di mana dampak kolerasi antara iman kita dengan perbuatan yang dirasakan oleh sesama kita di dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa lihat tadi di nas epistolo, di mana kita melihat seorang perempuan yang percaya dan beriman kepada Tuhan dan meyakini hidupnya diatur oleh Tuhan. Esther. Kalau kita baca latar belakangnya, dia seorang Yahudi, orang Yahudi pada waktu itu terbuang atau dijajah Persia. Kemudian si Esther ini seorang yatim piatu, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Lalu entah bagaimana Tuhan merancang hidupnya menjadi seorang permasyuri dari seorang Raja Ahasuerus, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Seorang permasyuri, seorang hebat. Tapi dia meyakini hidupnya ini adalah orang yang dipilih dan dekat kepada Tuhan. Lalu di saat si Esther menjadi seorang petinggi di kerajaan, menjadi permasyuri, pada saat itu juga ada rencana untuk genosida kepada orang-orang Israel. Bayangkan, ini antara pilihan, pilih kekuasaan atau pilih membela hak orang-orang yang tertindas yang akan digenosida. Kalau saya pilih nanti orang-orang yang tertindas, kemungkinan besar ini jabatan saya akan terancam. Tapi kalau saya pilih jabatan saya, orang-orang sana akan mati di genosida. Kita lihat apa yang dilakukan Esther dalam nas kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Ternyata Esther, seorang yang bijaksana itu, mempraktekkan kolerasi antara imannya dengan perbuatannya sehari-hari. Dia lebih memilih untuk memperjuangkan kehidupan dari banyak orang dari sebangsanya, dan itu menunjukkan dia seorang yang beriman. Jadi ketika dia diberikan Tuhan potensi di atas, dia tidak menggunakan potensi ini hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan dengan potensi yang saya miliki hari ini, maka orang banyak akan selamat. Orang yang terancam, orang yang dianiaya, bahkan yang akan digenosida, dimatikan oleh kekuasaan pada waktu itu oleh Haman, selamat dari ancaman tersebut, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kolerasi dari hidup seorang Esther yang beriman dengan dampaknya kepada kehidupan banyak orang pada waktu itu. Jadi ini menjadi pelajaran sebenarnya bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Apa kolerasi dampak berimanan kita kepada lingkungan kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu hari ini Tuhan memanggil kita, maka dengarlah panggilan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang orang tua yang beriman, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Dengarkan panggilan Tuhan, jadilah orang tua yang beriman, yang mengajari dengan cinta kasih tengah-tengah keluarga. Jangan menjadi orang tua yang tidak beriman. Kalau Tuhan memanggil kita menjadi leader, entah dimanapun itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dengar panggilan Tuhan, jadilah menjadi leadership yang bagus, orang yang beriman. Kita melihat bagaimana Daud itu seorang leader yang percaya kepada Tuhan. Yesus juga adalah seorang leader. Kita harus membuat, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, patron kita menjadi seorang leader, bukan yang di dunia ini, tetapi Yesus yang memimpin domba-dombanya. Tangat tong keneportion amang dotamina. Kalau Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi seorang karyawan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dengarlah panggil Tuhan itu, panggilan Tuhan. Bekerjalah dengan tulus. Karena kita lihat ada begitu banyak tokoh kita, contohnya Yusuf yang pernah menjadi seorang karyawan, bahkan budak di rumah seorang kaya, dia menjadi seorang yang tulus. Dan akhirnya Tuhan menganugerahkannya pekerjaan-pekerjaan yang besar, karena si Yusuf berhasil dalam perkara-perkara yang kecil. Jadi mustahil Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Tuhan menganugerahkan kepada kita sesuatu yang lebih besar kalau kita belum lulus di hal-hal yang lebih kecil. Makanya ketika kita berada di bawah, tuluslah menerimanya, karena jangan-jangan Tuhan sengaja membuat hidup kita demikian supaya kita nanti di-upgrade Tuhan seiring waktu. Inilah tugas dari seorang beriman, di mana ada kolerasi antara apa yang didengarkannya, lalu dia percaya kepada Tuhan, mengimaninya, dan ada kolerasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita sudah mendengar bahwa tata surya kita ini ada planet-planetnya, ada yang kecil dan ada yang maha besar. Ada yang dingin dan ada yang super panas. Atau kita sudah pernah mendengar bahwa di bumi ini ada daerah yang sangat dingin sekali, yaitu di kutub utara dan kutub selatan, di Antartika. Suhunya sampai minus 50 bahkan 60 derajat Celcius contohnya. Tapi kita percaya kepada hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kenapa kita percaya? Apa sudah pernah ke Uranus contohnya? Sudah pernah ke Merkurius? Atau ke Venus? Atau jangan dulu ke luar angkasa, udah pernah enggak ke Antartika? Atau ke Mariana? Bapak, Ibu, dan saudara, palung Mariana, sudah pernah ke sana, palung terdalam di bumi. Tapi kita kenapa percaya kepada hal-hal seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Kita percaya karena ada yang mempelajari, memberitakan hal tersebut, dan semakin banyak yang memberitakan hal tersebut, entah itu dari media, jurnal, dan yang lain-lain, maka kita akan semakin yakin bahwa benda-benda itu ada, tempat itu ada, walaupun kita nggak pernah ke tempat itu. Sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sudah pernah melihat Yesus enggak yang mengobati? Pernah lihat Yesus enggak yang lahir itu? Lihat Yesus yang bangkit enggak? Enggak pernah kan? Tapi kenapa kita percaya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa Yesus telah mati bagi kita, Yesus telah lahir di dunia ini, bahkan Yesus pernah mengadakan tanda-tanda mujizat ini dan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena ada yang memberitakan kepada kita. Siapa yang memberitakan kepada kita? Yaitu Alkitab, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, semakin banyak seseorang itu memperoleh informasi dari Alkitab, semakin dia meneliti, semakin dia memperhatikan apa itu isi Alkitab, maka dia akan semakin bertumbuh dalam imannya. Beda dengan orang yang membaca Alkitab tapi enggak memperhatikan. Si bolis penjahat Bibel. Waktu si iblis kan menguji Yesus, firman Tuhan tertulis demikian katanya. Mereka muma di media, banyak kok yang baca Alkitab yang bukan orang percaya, tapi mereka enggak perhatikan itu. Enggak tulus mereka memperhatikan. Jadi itu sebenarnya perbedaan antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya ketika mereka mendengarkan firman. Orang yang percaya akan memperhatikannya, sedangkan orang yang tidak percaya hanya membacanya saja. Orang yang percaya dakola mabegei ala ditangihon, sementara orang yang tidak percaya holan mabegei do, holan dijahat dibegei, tapi tidak menghidupinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Di Ibrani 2 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan, kata memperhatikan, bukan dibuat isu mengingat, bukan, memperhatikan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perhatian mempengaruhi cara pandang kita dan persepsi kita. Iman akan bertumbuh jika kita dengan serius memperhatikan, manangihon. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, iman tidak akan pernah bertumbuh jika tidak serius memperhatikan pemberitakan firman Tuhan. Maksud serius. Kadang ada yang mengatakan di HKBP saya tidak bertumbuh loh. Karena memang saat dia di sini tidak pernah memperhatikan, dia hanya mendengar, Bapak, Ibu, dan saudara, hanya berada pada mananginai, holma begi. Mengapa tidak bertumbuh? Karena tidak sampai kepada tahap memperhatikan. Holan mabegi. Apabila seseorang itu memperhatikan, maka itu akan mempengaruhi persepsinya, pola pikirnya, dan itu yang akan diingatnya senantiasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, maka berhati-hatilah untuk menentukan apa yang menjadi perhatian kita. Sebab seberapa banyak kita memperhatikan sesuatu, maka itu akan mempengaruhi cara pandang atau persepsi kita. Mulai perrohok kamu doa terus, budan dong berubah cara pandang muna daripada hola sekilas samuna mapar rohonau amang utamina. Sama itu dengan kenapa anak muda sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
ketika datang ke pesta kita, pesta orang Batak itu, mereka itu telinganya sepertinya tidak terlatih untuk mendengarkan ada istiadat, pantun-pantun orang Batak itu. Martele-tele, nggak enak. Itu aja berputar-putar sampai capek banget. Karena mereka nggak pernah memperhatikan itu. Atau Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau kita lihat anak-anak yang terbiasa mendengar hal-hal yang perkataan-perkataan yang kasar, mereka akan memperhatikan itu sehingga mereka nantinya berbicara kasar itu adalah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Oleh sebab itu, orang percaya, mari arahkan telinga kita, perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan menciptakan pribadi kita yang diisi dengan firman Tuhan. Perhatikan kamu, Mak. Tapi kalau misalnya tidak diperhatikan firman Tuhan, maka dia tidak akan diisi oleh firman Tuhan secara penuh tanggung-tanggung. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, junang roh kita tutu gereja nomang dohot tanginang laupa malupo sahid. Waktu di rumah dia amnesia, susah tidur. Setelah di gereja dia malu masahid na ibu do mentokodok membagi jamitan ipat di tahu tasawit. Ani tungi pemak mulai ate mak. Mau tunga pala malu do membagi jamitan iba ison. Anu nitogu pe mulat tu jabu mangyabing pe asa satu podoman sonang suari buribuan. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita perhatikan firman Tuhan agar hati kita diisi firman Tuhan. Datang ke sini, perhatikan apa perkataan firman Tuhan agar itu yang mengisi hati kita. Jadi jangan perhatikan yang lain-lain di gereja ini. Kalau datang ingin bertemu dengan hadirat Tuhan, khotbah minggu lalu bertemu dan melihat wajah Tuhan, jangan perhatikan yang lain, jangan perhatikan yang kurang, jangan perhatikan wajah orang temannya yang bengis contohnya, jangan perhatikan contohnya perhatiannya karena ada misalnya manetek matnong sanan aik, hola itu sih perhatiannya, atau kesalahan-kesalahan yang ada di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, karena itu akan membuat kita terganggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dan pertumbuhan kita tidak sempurna dalam Tuhan. Kalau kita datang ingin bertemu Tuhan, coba yang lain kita perhatikan. Kalau ingin ketemu Tuhan, perhatikan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Mengapa menjadi sangat penting untuk mendengarkan firman Tuhan? Di Roma 1 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Kita lihat ketika Yesus melayani, beberapa orang yang sebelumnya berdosa tetapi setelah mendengarkan Yesus dan Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada yang pergi dan bertobat dan tidak mengulangi dosanya, ada yang pergi lalu mereka memberitakan kabar baik di mana dia berada Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari hari ini? Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, apakah kita sudah siap kalau Tuhan katakan pergi, jangan berbuat dosa lagi, bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Orang percaya harusnya siap loh mendengarkan firman Tuhan dan siap untuk pergi kemana kita diutus Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tuhan mengutus kita menjadi orang beriman supaya keberimanan itu bukan hanya masalah urusan privat kita saja Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Supaya masalah keberimanan kita itu bukan hanya masalah personal kita saja Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tetapi orang-orang beriman diutus, dipanggil Tuhan, diutus ke tengah-tengah dunia ini supaya imannya itu berdampak kepada publik, kepada dunia ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Di mana mestinya orang-orang beriman diutus Tuhan, ada perubahan, ada transformasi, ada orang yang diselamatkan, ada orang yang terberkati. Orang-orang beriman, di mana dia diutus Tuhan? Ada orang yang diubah, ada yang diberkati, kemudian ada orang yang terselamatkan. Atau lama kita tamang dotam itu, kemana kita berangkat? Di rumah kita harus ada perubahan. Di tempat kita bekerja harus ada transformasi. Di mana ada orang yang masih merasa hidupnya dalam dosa, ketika bertemu dengan orang beriman, dia akan merasa diselamatkan. Dan gabe maila nasida amang dotaminang.
Oleh sebab itu, mari kita berangkat Bapak Ibu dan Saudara-saudara sebelaku orang yang beriman, yang mendengarkan firman Tuhan. Pergilah, bawalah firman Tuhan, bawalah kabar baik itu, kabar baik yang mengajar, mendidik, menegur, dan menuntun lebih banyak orang lagi untuk datang dan bertemu dengan hadirat Tuhan. Kita berangkatkan Tuhan untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Diundang lahi tamang do taunang bulat sa gerejon, alina tabuan, tangan perubahan. Unang lahi tabigido hatan dia bata, tapi nggak berdampak kita kepada lingkungan kita. Kalaupun berdampak, dampaknya nggak bagus. Jangan seperti itu. Maunya adalah berdampak kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki. Ido pabuahon halakna porsia. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang selalu mendengar atau memperhatikan, dan hidupnya akan berdampak dimanapun dia diutus oleh Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Tuhan telah memanggil kami dari orang-orang yang berdosa menjadi orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya perhatian kami tertuju kepada Tuhan, dan senantiasa ya Tuhan hidup kami membuahkan apa yang kami perhatikan, yaitu firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah dunia ini, sehingga hidup kami ini Tuhan pakai untuk memberikan dampak yang positif bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami, atau bagi di mana kami berada ya Tuhan. Di sini ya Tuhan, jemaat-Mu telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang menaruh firman-Mu dalam hati mereka, supaya seiring hati waktu berbuah dan berbuah, dan kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan adalah membuahkan apa yang Tuhan kehendaki. Lindungilah jemaat Tuhan, berikanlah kekuatan dan kesehatan, dan pulihkanlah yang sakit, serta kuatkanlah ya Tuhan yang dalam penderitaan dan berbeban berat. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mendengar permohonan dari jemaat-Mu. Apakah ada jemaat yang memohon agar hidupnya semakin diperlengkapi dan semakin dibaharui oleh Tuhan, atau kondisi keadaan sosial ekonomi jemaat-Mu ya Tuhan, pulihkanlah. Atau jika ada yang merindukan datangnya keturunan di tengah-tengah keluarga ya Tuhan, dengarkanlah doa permohonan mereka, dan Tuhan yang menggenapi doa-doa mereka ya Tuhan. Atau sebahagian juga dari anak muda ya Tuhan yang sudah waktunya untuk memiliki keluarga, Tuhan pertemukanlah dengan jodoh mereka, supaya anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan mendirikan rumah tangga orang yang percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhanlah yang mengajari seluruh perhalado, full timer dan jemaat Tuhan untuk melangsungkan segala aktivitas di tengah-tengah gereja ini ya Tuhan, sehingga berjalan dengan baik dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang melindungi setiap daerah yang menjauhkan dari mara bahaya, dari bencana alam, sehingga setiap orang yang tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan bersuka cita atas anugerah Tuhan bagi bangsa kami ini. Demikian juga ya Tuhan, jika ada orang yang berniat untuk melakukan kejahatan, Tuhanlah yang menaruh hati bagi mereka, sehingga mereka ya Tuhan bertobat dan meninggalkan rencana yang jahat. Kami tahu ya Tuhan, bangsa kami sekarang ini diperhadapkan dengan situasi yang sulit, di mana ada banyak sekali dari saudara-saudari kami yang mengalami bencana alam di kota Bekasi dan Jakarta. Tuhanlah yang mengendalikan curah hujan di daerah tersebut, dan yang memberkati orang-orang yang menjadi korban bencana tersebut, sehingga mereka ya Tuhan penuh sukacita. Di lain tempat juga ya Tuhan, kami mendengar berita bahwa sebagian perusahaan-perusahaan di tengah-tengah bangsa kami ini akan ditutup, sehingga semakin banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarilah pemerintah kami ya Tuhan, dan Engkaulah ya Tuhan yang senantiasa mengarahkan para orang-orang yang hendak membuka usaha, agar mereka ya Tuhan mau untuk membuka usahanya di negara kami ini ya Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang berpotensi untuk diterima bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi orang-orang yang di PHK, agar mereka ya Tuhan dalam keadaan tenang
dan kuat untuk memikirkan apa yang bisa mereka lakukan agar kehidupan mereka ya Tuhan terlepas dari beban yang berat itu ya Tuhan. Kami serahkan mereka bagi Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, Engkau yang memberkati dan melindungi mereka, serta yang mengubah hati mereka ya Tuhan, supaya apa yang mereka pikirkan adalah untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menaruh hati dalam pikiran mereka ya Tuhan, menaruh Roh-Mu dalam hati dan pikiran mereka, supaya mereka meneladani Ester, di mana Ester ya Tuhan lebih mementingkan kehidupan dari banyak orang daripada posisi dia sendiri ya Tuhan. Kami berharap Tuhan mengarahkan para pemimpin kami untuk meneladani Ester. Ya Tuhan, ada begitu banyak yang kami perlu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa mencukupkan kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita bernyanyi. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.